Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Masa aksi unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja ricuh di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Masa buruh mencoba menerobos barikade polisi dan merusak kawat berduri. Sesosok jasad pria ditemukan warga di kawasan Anjung Cahaya, tepi laut Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyidangkan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan mantan Kepala Badan Pengusahaan Bintang Muhammad Saleh Umar. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah U-News lengkapnya. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Massa buruh dan pihak kepolisian sempat ricuh karena para buruh mencoba menerobos barikade polisi dan merusak kawat berduri. Dalam aksinya, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI melakukan long march berjalan menuju kawasan Patung Kuda. Aksi ini pun dihadang pihak kepolisian yang memasang kawat berduri. Mobil komando yang dikendarai massa buruh mencoba menerobos kawat berduri yang dipasang pihak kepolisian. Para buruh sempat terlibat kericuan dengan pihak kepolisian saat salah satu bendera buruh yang digunakan untuk merusak kawat berduri diambil oleh petugas kepolisian. Kericuhan pun akhirnya berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Dalam aksinya, massa buruh meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menilai undang-undang tersebut cacat hukum karena tidak melibatkan organisasi buruh. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sesosok jasad pria ditemukan warga di kawasan Anjung Cahaya, tepi laut Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu pagi. Jeffrey Hosen, warga Jalan Bayangkara, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ditemukan meninggal dunia tergeletak di salah satu pondok Anjung Cahaya pada Sabtu 11 Desember. Jeffrey ditemukan petugas kebersihan pada pukul 7 pagi dengan posisi terbaring miring dalam kondisi wajah mulai membiru, mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Penemuan jenazah Jeffrey sempat menghebohkan warga sekitar. Hasil identifikasi pihak kepolisian setempat, dugaan sementara korban tewas karena meninggal gantung diri. Nanti kita serahkan penyidikannya ke Polsek Kota, nanti menunggu hasil visum. Nanti kalau sudah keluar hasil visum akan disampaikan ke rekan-rekan bahwa penyebab kematiannya apa. Karena kita bukan ahli yang bisa menyatakan itu ada tanda-tanda atau penyebab kematian, yaitu dokter. Dibawa ke rumah sakit provinsi. Dan tadi ada luka. Itu bukan luka, kayaknya dia diduga gantung diri, ada tali, sutas tali tadi. Nah, kalau lukanya itu kita nanti hasil dari dokter. Ya. Awalnya saya mau motong itu, jadi pas mau motong orang kereta di pondok dengan kondisi muka ada membiru kan, jadi saya langsung melapor ke Polsek Kota. Iya ada tali memang. Ada tali ya. Umurnya kira-kira berapa? Masalah umur kurang tahu juga, udah beruban sih rambutnya. Jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian Jeffrey. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera menyidangkan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan mantan Kepala Badan Pengusahaan Bintan Muhammad Saleh Umar. KPK akan menyidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang. Kedua tersangka tersandung kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan di wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016 hingga 2018. Juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, berkas kedua tersangka telah dinyatakan lengkap. Tim penyidik telah melimpahkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk segera disidangkan. Dalam waktu 14 hari kerja ke depan, dipastikan tim Jaksa KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Diagendakan persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjung Pinang. Dalam perkara ini, Apri Sujadi diduga memerintahkan stafnya mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan pada awal Juni 2016. Pada pertemuan itu, diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir. Apri diduga menerima uang sekitar 6,3 miliar rupiah dan tersangka Saleh diduga menerima uang sekitar 800 juta rupiah. Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 250 miliar rupiah. Sementara itu, Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang belum menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Pelimpahan berkas perkara atas nama Apri Sujadi sampai dengan sekarang belum ada kita terima pelimpahan berkas perkara tersebut. Dari Jakarta, Tanjung Pinang, Denny Hardimansyah, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kebudayaan Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya daerah. Tidak hanya meliputi seni, namun aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, teknologi, dan sosial. Menurut Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, dalam webinar yang digelar secara hibrid, di era digital dan pandemi COVID-19, industri budaya dan ekonomi kreatif atau ekraf turut terdampak seperti mengurangi mobilitas. Namun para pelaku budaya dan ekraf harus tetap produktif membangun industri. Industri yang dibikin oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain, di negeri-negeri yang sudah maju, itu luar biasa. Itu merupakan pendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau itu bisa gerakkan, itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Ini penting. Tentu disesuaikan dengan local wisdom. Wiryanta menjelaskan, saat ini digitalisasi membuka peluang baru untuk industri budaya dan ekraf. Peluang ini sudah dilakukan di negara maju yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengunggah video di media sosial seperti YouTube misalnya. Wiryanta menambahkan, terkait digitalisasi untuk mendorong industri budaya dan ekraf, langkah lainnya juga bisa menggandeng dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di tanah air. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau membuka layanan pemeriksaan hewan peliharaan gratis dalam rangka peringatan ulang tahun kedua Gerai Pangan Tanjung Pinang. Layanan pemeriksaan hewan gratis ini disambut antusias oleh warga Tanjung Pinang. Puluhan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing mendapat pemeriksaan di Gerai Pangan, Jalan Halkir, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Hasil pemeriksaan oleh dokter hewan menemukan hampir semua hewan mengalami bulu rontok, penyakit kulit hingga penyakit pilek karena pengaruh faktor cuaca saat ini. Untuk penyakit seperti pilek itu lebih karena faktor cuaca juga pengaruh ya, dia kemudian ada virus masuk dampak. Jadi kita pengobatan kita berikan vitamin, kemudian obat flu ya. Kemudian ada juga obat cacing. Terutama hewan kesayangan, khususnya pastikan kucingnya itu diberi makanan yang cukup nutrisi. Untuk kitten sesuai dengan nutrisi kittennya, untuk kucing yang menyusui maupun hamil sesuai dengan porsinya. Kemudian setelah itu jangan lupa obat cacing juga. Obat cacing itu wajib. Usahakan juga untuk dilakukan vaksinasi. Setelah diketahui penyakit hewannya,
Dokter langsung memberikan vitamin, obat flu, dan obat cacing sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan ini merupakan agenda peringatan ulang tahun kedua Gerai Pangan Tanjung Pinang. Ini jadi kita tahu, sudah dikasih obat juga, nanti selanjutnya baru kita ke klinik. Itu sangat membantu sekali sih. Sakit juga sini hewan, lagi sakit. Berdampak baik terhadap kesehatan hewan di sini. Bahwasanya pemerintah juga memperhatikan seluruh makhluk hidup yang ada di Tanjung Pinang. Ini berdampak kepada dunia usaha juga di Tanjung Pinang ini. Sepertinya banyak di sini usahanya usaha enggak ada apa-apa Pak. Kami cuma memeriksakan aja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Serikat Pekerja di Kota Batam kembali melakukan aksi unjuk rasa atas penolakan penetapan upah minimum kota yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri. Ribuan buruh turun ke jalan memprotes kebijakan penetapan UMK Batam yang hanya mengalami kenaikan 35.429 atau 0,85%. Serikat Buruh menolak penetapan UMK Batam yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri. Serikat Buruh meminta kenaikan UMK Batam tahun 2022 sebesar 7-10% atau naik sebesar Rp300.000 hingga Rp400.000. Terkait beberapa aksi unjuk rasa buruh tersebut, PJ Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Lamidi mengatakan penetapan UMK Batam oleh Gubernur Kepri berdasar atas usulan yang disampaikan Wali Kota Batam. Berdasarkan usulan Wali Kota. Provinsi nanti meng-SK-kan berdasarkan usulan Wali Kota, ya. Berapa yang diusulkan Wali Kota itu kita SK-kan. Jadi belum ada pembahasan, maksudnya tidak, kita ikuti yang usulan Wali Kota. Tentu Wali Kota sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, Pemko Batam hanya mengusulkan, namun yang merevisi dan menetapkan UMK Batam adalah Gubernur Kepri. Amsakar menilai kebijakan yang diambil Gubernur Kepri itu sudah ada pertimbangan yang komprehensif yang mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Diambil itu adalah kebijakan yang mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan berbagai pihak. Ya, saya selalu mengatakan bahwa substansi dalam penetapan upah ini mesti mempertimbangkan terutama dua aspek. Pertama adalah aspek bagi pekerja sendiri dan yang kedua ya tentu saja keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha. Nah, titik tengah inilah yang kita sebut sebagai ruang kompromi ya untuk mempertemukan semuanya itu. Serikat Buruh di Kota Batam kembali berencana menggelar aksi unjuk rasa penolakan penetapan UMK Batam pada Senin hingga Jumat mendatang. Terdapat 3 poin tuntutan buruh dalam aksi tersebut. Pertama, Gubernur Kepri didesak untuk mematuhi hasil PT UN Medan terkait selisih bayar UMK Batam tahun 2021 sebesar Rp114.336. Kedua, Gubernur diminta untuk merevisi SK nomor 1373 tentang UMK Batam tahun 2022. Ketiga, cabut Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Total korban jiwa erupsi Gunung Semeru hingga hari ke-7 berjumlah 45 orang. Hingga saat ini TNI dan tim SAR terus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Hingga hari ke-7 pasca bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru, tercatat berjumlah 45 orang korban jiwa. Hal itu disampaikan oleh Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, Kolonel Infanteri Irwan Subekti, melalui konferensi pers secara daring pada Jumat 10 Desember. Ia menambahkan, terdata saat ini warga hilang sebanyak 9 orang, serta 19 orang korban luka berat dan 19 orang korban luka ringan. Jadi hari ini ada tambahan 2 orang lagi dari Kamar Kajang. Di dalam tempat tambang pasir Haji Satuman yang kemarin ditunjuk oleh Presiden adalah di daerah Desa Renteng. Hari ini ditemukan 2 orang jenazah lagi sehingga hari ini total meninggal adalah 45 jiwa korban. Sementara itu, total pengungsi akibat bencana Gunung Semeru mencapai 6.573 orang yang tersebar di beberapa titik pengungsian, di antaranya 10 titik di Kecamatan Pronojiwo,
10 titik di Kecamatan Candipuro, dan 4 titik di Kecamatan Pasirian. Sedangkan pengungsi lain tersebar di daerah Kabupaten Lumajang. Irwan menambahkan, pihaknya masih melakukan pencarian dan evakuasi dengan mengerahkan 3 unit tim SAR Rescue. Satu tim berisi 75 hingga 100 orang, guna melakukan pencarian di Curah Kobokan dan Kampung Renteng. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sepanjang tahun 2021, Ombudsman menerima 420 pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik di berbagai instansi di Kepulauan Riau. Pengaduan masyarakat tersebut didominasi permasalahan agraria atau pertanahan. Ombudsman RI perwakilan Kepri menerima sebanyak 420 pengaduan tentang pelayanan publik di berbagai instansi. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2020 yang hanya 380 pengaduan. Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari pada 11 Desember mengatakan, sepanjang tahun 2021, pengaduan tersebut didominasi permasalahan agraria atau pertanahan. Sedangkan tahun 2020, laporan pengaduan didominasi permasalahan pelayanan publik bidang lainnya. Permasalahan agraria yang dilaporkan sangat beragam, salah satunya seperti soal sertifikat tanah. Kita sudah menerima sekitar 420 laporan tahun 2020. Angka ini meningkat dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin kita menerima 38 hari. Insya Allah akhir tahun ini bisa jadi mungkin mencapai 500. Dan laporan itu bermacam-macam. Ada laporan keagamaan, induk, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Ini yang dominan dari mana, Pak? Tahun ini adalah laporan agraria. Tahun kemarin induk. Ya, jadi memang fenomena masyarakat soal pertanahan ya. Di Kepri ini terutama di Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun, kasus-kasus yang cukup tinggi, sertifikatnya tidak diuruskan oleh BPN, atau sengketa di antara para pihak, atau di antara hakim dan segala macam. Di sana tidak ada, tapi di tempat lain ada. Ya. Ada. Jadi beberapa sertifikat hari ini bisa sudah terlanjur diterbitkan oleh BPN pemohon yang salah. Jadi pemohon itu datang, keaslian suratnya meragukan, kita diproses. Nah, datanglah yang punya surat asli, menguruskan kembali, nggak bisa lagi kan? Jadi kita tangani. Nah, kita perintahkan BPN membatalkan sertifikat yang aktual tadi, asli tidak dipalsukan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV. Event Denpasar Festival ke-14 merupakan langkah awal bangkitnya pariwisata di kota Denpasar. Melalui event ini, para seniman dan pebisnis lokal akan tetap eksis dan berinovasi. Keputusan pemerintah pusat yang membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh Indonesia sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru merupakan langkah awal untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata di Bali. Salah satunya untuk menyemarakan Denpasar Festival atau Denfest ke-14 yang dibuka mulai 10 Desember hingga 23 Desember mendatang di Gedung Dharma Alaya Denpasar. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, Denfest 2021 merupakan angin segar bagi bangkitnya pariwisata di Denpasar. I Gusti Ngurah Jaya Negara juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan agar 0 kasus COVID-19 di Denpasar bisa dipertahankan. Berikan sedikit motivasi kepada para pelaku seniman, budaya, musisi, dan seluruh kreator dan UMKM juga bisa tetap eksis, berinovasi, berkreativitas walaupun masa pandemi COVID-19. Diharapkan melalui Denpasar Festival 2021, para seniman dan pebisnis lokal tetap bisa eksis dan berinovasi di masa pandemi. Denfest ke-14 digelar secara langsung di 7 lokasi serta secara daring melalui kanal YouTube Kreatif Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.